Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Semangat untuk memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersorak bagi namanya. Kita mau menyembah Dia. Karena hanya Dia saja yang layak kita tinggikan, kita agungkan. Ku nyanyi hosana bagimu Tuhan. Dia Allah yang duduk di tahta. Biarlah kita muliakan, kita agungkan namanya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sembah. Mari kita bawa hati kita saat pagi hari ini. Hanya Dia yang layak kita sembah. Pujilah aku Tuhan, Selidiki setiap hati kami Bapa. hatiku dan batinku. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku di tahta. Kami agungkan, haleluya Bapa. Kau layani. Sembah kami nyanyi hosana bagimu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku
Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sembah, angkat tanganmu, pujikan dengan ucapan syukur. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Kau Tuhan, Dan ku agungkan, Kau layani. ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami muliakan Kau Tuhan. Dan ku agungkan, Kau layani. Ku nyanyi Hosana bagimu. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami, di setiap kehidupan kami. Kau layani. Sembah ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Engkau layak kami disembah. Mari sembahlah kita saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyelamatkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ribut. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan doa, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan
kuasa udah Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Kita katakan haleluya, haleluya hanya bagi Dia. Anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Amin. Meneguhkan, menyembuhkan setiap kami, melepaskan setiap kami. Yang Tuhan berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, setiap bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Bapa surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, menyatukan hati kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini dengan penuh kerendahan hati membawa syukur, membawa pujian kepadamu Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke tangan-Mu Bapa. Hanya Tuhan sendiri yang memberkati ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Beri kemuliaan kita Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, ada ucapan syukur, hati penuh ucapan syukur, hati bersyukur. Mari kita sama-sama masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah, nyanyikan dengan baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan dengan baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur, saat hati, yes, amin. Pujian saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat, Tuhan hari dalam pujian umatnya. Mari sama-sama dengan hati bersyukur kita mau datang ke hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah. Mari bernyanyi bagi Dia, bersukacita sekarang, menyembah Dia, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan
dia nyanyikan. Kita tinggikan sama-sama. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Haleluya. Dalam pujian saat kami menyembah, datang langit bersih, Tuhan hari dalam hujan iman. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah. Dan tanganku terangkat, Tuhan hari dalam. Katakan sekali lagi, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah. Amin. Tuhan hari dalam hujan umatnya, Tuhan hadir, Tuhan hari dalam hujan umatnya, Tuhan hadir, Tuhan hari dalam hujan umatnya. Haleluya. Saat kita bersyukur, saat kita memuji Dia, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan nyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Amin. Dan biarlah semua berseru, bersorak nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Semuanya maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang nama Yesus, kota besar yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Kita bersatu hati serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan, haleluya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota besar yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
kepada yang peduli. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kemuliaannya bagi Dia. Silakan duduk buat saudara. Kita mau siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilahkan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Nanti saudara Eko akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami sedikit dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu karena ku tahu menyenangkan. Biarlah setiap persembahan kita boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian, hati sebagai hamba. Biarlah setiap kita memiliki hati seorang hamba yang mau diajar, merendahkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, apapun juga saat ku
aku kembali ke surga. Inilah yang kuburnya hati sebagai hamba yang benar dan setia pada ulama. Kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang benar dan setia pada Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Inilah yang kami tumpah punya Bapa. Inilah yang ku punya. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas saat pagi hari ini. Kemana aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalamnya dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini seruan kami Bapa. Kami memiliki hati sebagai hamba yang siap untuk Tuhan utus. Biarlah ini tidak hanya sekadar terucap dalam bibir kami, tapi ini juga luapan dari hati kami, bahwa kami adalah hamba-hambamu yang siap, taat untuk menerima perintah dari Tuhan, termasuk untuk Engkau utus dalam dunia untuk mewartakan kabar pendamaian. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memperdamaikan kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh memiliki relasi yang indah dengan Engkau. Sekarang menjadi tugas kami untuk Engkau utus ke dalam dunia untuk mewartakan kabar yang sama, mendamaikan orang-orang dengan Bapa. Bapa, sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan dalam segala keberdosaannya, sehingga dapat menyampaikan terang Injil-Mu dengan jelas. Urapi setiap jemaat-Mu dengan Roh Kristus, sehingga mampu mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, menyediakan tanah hati yang subur untuk menerima taburan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan dapat mengubahkan kehidupan kami dan dapat membawa kami sebagai utusan-utusan Kristus yang benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Berbicaralah atas kami semuanya siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim musik untuk pelayanannya. Shalom. Apa kabar?
Puji Tuhan, cuaca cukup dingin, tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara boleh sehat sehingga boleh berkumpul dan beribadah bersama-sama. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka teks kita pada hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Yang boleh ketemu boleh katakan amin. Wah, cepat sekali. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat. Jadi mari kita kerahkan semua energi untuk membaca. Siap Bapak Ibu Saudara? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan ketiga dalam ibadah raya. Pertama, kita membahas tema tentang utusan Kristus. Hari ini kesempatan ketiga. Artinya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar cukup banyak mengenai utusan Kristus. Jadi izinkan saya mengawali khotbah hari ini dengan sesuatu yang berbeda. Karena sudah banyak mendengar, kita akan sedikit bermain. Nah, saya akan membuka dengan permainan. Karena kan kemarin sudah khotbahnya panjang-panjang. Sekarang permainan. Setelah itu khotbahnya panjang. Jadi biar fresh dulu, kasih sedikit permainan Bapak Ibu Saudara. Hari ini izinkan saya untuk mengawali khotbah dengan sebuah permainan. Permainannya simpel, sebut saja permainannya dengan tebak profesi. Gampang. Saya akan menampilkan gambar seseorang dan tugas Bapak Ibu Saudara adalah menebak profesinya kira-kira apa. Sederhana kan? Gampang. Tidak ada hadiahnya sayang. Hadiahnya khotbahnya makin panjang kalau salah. Jadi harap hati-hati menjawabnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan menampilkan gambar seseorang. Tugas Bapak Ibu Saudara menebak profesinya kira-kira apa. Jujur, sok ke Inggris. Nggak apa-apa. Kira-kira profesinya apa Bapak Ibu Saudara? Guru? Sepakat semua guru? Ada yang berbeda? Bayu dari nelayan. Apa? Bapak Ibu Saudara sepakat semua guru? Sepakat? Adakah yang berbeda? Boleh angkat tangan? Yang guru boleh angkat tangan? Ya, hampir semuanya guru. Jadi semuanya sepakat guru. Nah, pertanyaan berikutnya agak sedikit perlu berpikir karena saya akan menanyakan, Mas Eko, boleh pulang? Oh, enggak boleh. Mas Eko, menurut Mas Eko profesinya apa, Mas? Guru. Kenapa Mas Eko bisa menyimpulkan orang ini seorang guru? Oke, karena ada anak-anak kecil yang belajar. Jadi, karena ada anak-anak kecil jadi kesimpulannya orang ini guru. Mas Lilik tadi yang jawab teacher. Kalau bahasa Mandarin tuh kalau saya tidak salah lause. Sing sing pei sing. Udah perlu ya. Saya tidak bisa juga bahasa. Saya tidak bisa. Mas Lilik tadi jawab guru. Kenapa bisa menyimpulkan ini guru? Alasannya apa, Mas? Oke, berarti ada siswa, terus ada suasana kelasnya. Pak Ruli, guru bukan Pak ini? Ada papan tulis selain itu? Gambar mata pelajaran. Ada lagi Pak? Ada siswa? Oke, jadi sama, mirip-mirip. Sen, apa Sen? Kira-kira Sen? Profesinya apa Sen? Guru. Kenapa bisa mbok simpulkan ini guru dari mana? Oke,
suasananya suasana belajar itu ya. Jadi Mas Li suasananya kelas, ini suasananya belajar. Pak Ruli bilang ada papan tulis, ada poster-posternya. Terus Mas Eko bilang ada siswa-siswanya. Karena alasan-alasan itu Bapak Ibu Saudara menyimpulkan, oh ya ini guru. Bapak Ibu Saudara, karena alasan-alasan ini tadi, karena ada murid-muridnya, karena suasananya suasana kelas, karena suasananya belajar, ada papan tulis, ada poster-posternya, maka kita menyimpulkan bahwa profesinya guru. Sekarang pertanyaannya sedikit dibalik, bagaimana kalau apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi tidak ada? Apakah Bapak Ibu Saudara masih dapat menyimpulkan ini seorang guru? Kira-kira kalau tidak di dalam suasana kelas, tidak ada murid-murid, cuman foto orang tok, bisa menebak itu guru enggak? Bisa menyimpulkan itu guru enggak? Bisa enggak Mas Eko? Enggak bisa. Bisa enggak San? Pak Ruli, bisa enggak Pak? Sulit. Bisa? Oke, Mas Li bisa? Oke, kalau ketemu ngobrol, tapi kalau lihat fotonya tok kayak ibu-ibu biasa ya, sulit. Kayak apa Mas? Ketawaran asuransi. Oke, berarti kalau tidak ada suasana kelas kelihatan kayak sales asuransi, agen asuransi. Nah Bapak Ibu Saudara, ilustrasi dari permainan ini itu tidak sempurna, tapi setidaknya ini membantu kita untuk ngerti cara berpikirnya Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Ayat 20, ayat yang kita baca itu adalah kesimpulan. Kayak Mas Lili, Mas Eko, Vincent, Pak Ruli tadi yang bisa menyimpulkan itu seorang guru. Itu karena punya banyak alasan. Mas Eko itu tidak menyimpulkan guru itu ujuk-ujuk ini guru. Dia punya alasan-alasan sehingga dia menyimpulkan bahwa orang tadi itu seorang guru. Nah ayat 20 yang kita baca itu adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan, kesimpulan dari alasan-alasan, kesimpulan dari sebab-sebab yang Paulus tuliskan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Paulus itu tidak ujuk-ujuk ngomong aku ini seorang utusan Kristus, tidak. Ayat 20 itu adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan, dari alasan-alasan, dari sebab-sebab yang Paulus sebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Kata jadi, Bapak Ibu Saudara, kata jadi ini dalam bahasa Yunani, bahasa Yunaninya on. Kata ini sering muncul sebagai transisi, sebagai perpindahan dari penjelasan kepada kesimpulan. Jadi, kata ini biasa digunakan untuk menyimpulkan sesuatu dari apa yang dibicarakan sebelumnya. Bahasa Indonesia juga sama. Jadi, kayak mengakhiri rentetan penjelasan, lalu Paulus bilang, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Alur berpikirnya Paulus sama, kayak ketika Bapak Ibu Saudara menebak profesinya guru. Karena ada ruang kelas, karena ada papan tulis, karena ada murid-murid, jadi dia seorang guru. Paulus sama, dia tidak tiba-tiba mikir bahwa dirinya seorang utusan Kristus. Paulus punya sebab-sebab yang mendasarinya di ayat-ayat sebelumnya. Paulus tidak asal menyebut dirinya sebagai utusan Kristus. Tidak tiba-tiba saja Paulus tiba-tiba ngomong, aku ini utusan Kristus. Ia memiliki alasan-alasan, ia memiliki sebab menyebut dirinya sebagai utusan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dibayangkan, Paulus itu tidak, kalau Bapak Ibu Saudara ngobrol sama orang yang diajak ngobrol tidak tiba-tiba datang terus bilang, aku utusan Kristus. Tidak. Paulus itu menjelaskan dulu, baru dia bilang, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Itu kesimpulan dari alasan-alasan yang Paulus tuliskan sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ayat 20 yang merupakan ayat kita pada bulan ini itu tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Ini kesimpulan dari Rasul Paulus. Ayat ini itu tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan alasan-alasan Paulus menyebut dirinya sebagai seorang utusan Kristus. Bapak Ibu Saudara, alasan Paulus menyebut dirinya sebagai utusan Kristus inilah yang seharusnya
itu menjadi milik kita, setiap orang percaya. Jadi Paulus, alur berpikirnya dalam 2 Korintus 5 ayat 20, itu Paulus menjelaskan alasan-alasan, baru Paulus menyimpulkan. Nah, alasan-alasan Paulus di atas inilah yang seharusnya dimiliki kita sebagai utusan-utusan Kristus. Jadi kita tidak, kalau Bu Putri kemarin di Metanex bilang kita itu enggak kotongan, enggak ujuk-ujuk ngomong aku ini utusan Kristus, enggak. Karena kita perlu memiliki alasan-alasan menyebut diri kita sebagai utusan Kristus. Alasan Paulus menyebut dirinya sebagai utusan Kristus inilah yang semestinya juga dimiliki oleh setiap kita sebagai seorang utusan Kristus. Kita harusnya punya apa yang Paulus sebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa alasan Paulus menyebut dirinya sebagai utusan Kristus? Paulus itu tidak gaco ngomong, Paulus itu punya alasan. Apa sih alasannya Paulus menyebut dirinya ini sebagai utusan Kristus? Atau kalau diaplikasikan pada saat ini, maka apa yang semestinya Bapak Ibu Saudara miliki sebagai utusan Kristus? Apa yang seharusnya, semestinya, sepantasnya kita miliki sebagai utusan Kristus? Nah, itu menjadi PR Bapak Ibu Saudara. Silahkan dibaca, saya selesai. Udah terlalu cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas. Karena saya menjelaskan bahwa ayat 20 merupakan kesimpulan dan tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi kabar buruk hari ini adalah ayatnya bertambah. Jadi mari kita baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, 16, 17, 18 sampai yang ke-19. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Tidak ada di layar, jadi bisa dibuka di handphone suci, kitab suci. Sudah ketemu semua? Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-19 saja. Mari kita baca bergantian, saya genap, Bapak Ibu Saudara ganjil. Saya akan mulai 14 genap dan Bapak Ibu Saudara 15, lalu saya, Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara lagi. Mari kita baca bergantian. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 19. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri kita oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, alasan Paulus menyebut dirinya sebagai utusan Kristus atau yang harus kita miliki sebagai utusan Kristus itu ada di ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, sebagai seorang utusan Kristus, kita perlu memiliki orientasi yang baru. Saya akan menjelaskan dengan sederhana. Saya pilih kata-kata yang mungkin tidak familiar, tapi harapan saya kata-kata ini nanti yang bisa Bapak Ibu Saudara bawa pulang. Jadi yang pertama, kita perlu memiliki orientasi baru. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus, Bapak Ibu Saudara, menyebut dirinya utusan Kristus karena Paulus memiliki orientasi baru. Paulus tuh punya arah yang baru dalam hidupnya. Paulus tuh punya arah baru dalam hidupnya. Hidup untuk Kristus dan bukan untuk dirinya sendiri. Jadi Paulus tuh tidak tiba-tiba ngomong aku ini utusan Kristus. Tapi Paulus punya alasan. Alasan yang pertama, Paulus menyebut dirinya utusan Kristus karena Paulus punya orientasi baru dalam hidupnya. Hidup Paulus tuh punya arah yang baru. Dia tidak hidup dengan arah yang lama, tapi Paulus hidup dengan arah yang baru. Arah apa yang Paulus ikuti? Hidup bagi Kristus, hidup untuk Kristus dan bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, Paulus dikuasai oleh kasih Kristus. Paulus dikuasai oleh kasih Kristus. Dalam bahasa aslinya dikuasai, saneko, itu memiliki arti didesak. Jadi Paulus itu merasa dirinya itu didesak, didorong oleh kasih Kristus. Paulus didesak, didorong oleh kasih Kristus. Karena Paulus menyadari betapa besar karya kasih Kristus. Sehingga ketika Paulus itu sadar bahwa Kristus karyanya itu begitu indah, sehingga Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Seorang utusan Kristus harusnya sama kayak Paulus. Dia punya arah hidup yang baru. Hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Paulus itu hidup untuk Kristus karena dia menyadari betapa indahnya salib itu mengubahkan hidupnya. Dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Utusan Kristus semestinya hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Seorang utusan Kristus, sama seperti Paulus, harusnya punya orientasi hidup yang baru. Dia hidup bagi Kristus, dia hidup untuk Kristus, dan bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, apapun yang kita semua lakukan, semestinya bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan Kristus. Pertanyaannya, akhir-akhir ini dalam hidup Bapak Ibu Saudara, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu Saudara habiskan untuk kepentinganmu sendiri, dan berapa banyak waktu yang Bapak Ibu Saudara habiskan untuk kepentingannya Kristus? Seorang utusan itu harusnya hidup bagi Kristus karena dia sadar betapa besarnya karya kasih Kristus yang telah menyelamatkannya, sehingga dia memiliki kesadaran. Paulus bilang, karena aku telah mengerti. Bapak Ibu Saudara boleh mengerti bahwa Kristus mati bagi manusia berdosa, tapi Bapak Ibu Saudara apakah memahami betapa indahnya karya itu? Kristus itu Allah yang rela mati bagi kita. Kesadaran kita tentang kasih Kristus itu seharusnya mendorong kita hidup bagi Kristus. Seorang utusan Kristus seharusnya, semestinya itu hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, itu seharusnya untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, apakah yang menggerakkan kita hari-hari ini? Keinginan kita atau keinginan Kristus? Apakah yang membuat Bapak Ibu Saudara bertindak belakangan ini? Dalam seluruh tindakan Bapak Ibu Saudara, sekolah, apakah kita sekolah untuk kepentingan kita sendiri atau sekolah kita untuk kemuliaan Kristus? Dalam bekerja, apakah kita bekerja untuk cari kebutuhan kita sendiri atau kita menggunakan pekerjaan sebagai alat kemuliaan Tuhan? Dalam seluruh tindakan Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Kepentingannya Kristus atau kepentingannya kita? Dalam seluruh tindakan, ngechat WhatsApp, story Instagram, apapun itu, seluruh tindakan kita, apakah itu untuk Kristus? Apakah untuk keinginan kita sendiri? Siapakah yang berusaha kita puaskan? Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan banyak kegiatan sehari-hari, siapakah yang berusaha kita puaskan? Dirimu sendiri atau Kristus yang mati bagimu? Karena seorang utusan Kristus harus hidup untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini coba teliti.
Untuk kepentingan siapa kita bertindak? Siapakah yang berusaha kita puaskan? Diri kita sendiri. Kita berusaha memuaskan ego kita atau untuk memuaskan Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara bahkan melakukan hal-hal baik, memberi. Ketika Bapak Ibu Saudara ngasih orang yang membutuhkan di jalan, tujuannya apa? Bapak Ibu Saudara percaya hukum karma nanti bakal dibales? Bapak Ibu Saudara ngasih supaya Bapak Ibu Saudara dapat 10 kali lipat? Atau Bapak Ibu Saudara memberi untuk kemuliaan Kristus? Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang utusan Kristus, sama kayak Paulus, seluruh tindakan kita itu harusnya untuk kepentingannya Kristus, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk cari pengakuan. Sudah habis masa itu. Karena sebagai utusan Kristus, kita itu tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi bagi Kristus yang telah menebus kita. Siapakah yang mengarahkan arah hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Hidup kita sendiri, diri kita sendiri, atau Kristus? Siapakah penentu keputusan dalam satu hari? Apakah Bapak Ibu Saudara menanyakan itu pada Kristus? Atau apakah Bapak Ibu Saudara ngambil keputusan ya timbang, ya pilih inilah, aku pengen ini. Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu itu atas keinginan kita atau keinginannya Kristus. Utusan Kristus itu harus punya orientasi baru. Dia hidup bagi Kristus, bukan bagi dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan lagi dirinya karena yang dipikirkannya hanya Kristus. Hidupnya untuk Kristus. Utusan Kristus memiliki orientasi baru. Hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya lagi. Utusan Kristus itu harusnya, semestinya, sepantasnya itu memiliki orientasi baru. Hidup untuk Kristus dan bukan untuk diri kita sendiri. Saya tahu Bapak Ibu Saudara bekerja, sekolah itu atas kewajiban. Tapi mari kita memaknai itu dalam hal yang baru. Bukan untuk masa depan kita sendiri, tapi hidup kita itu juga digunakan Allah untuk memuliakan Kristus. Jadi sebagai utusan Kristus, mari kita memikirkan kepentingannya Kristus dan mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri. Karena kita hidup untuk Kristus. Utusan Kristus memiliki orientasi baru. Dia hidup untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, utusan Kristus. Paulus menyebut dirinya utusan Kristus karena Paulus punya perspektif yang baru. Yang pertama, Paulus punya orientasi yang baru. Yang kedua, Paulus punya perspektif yang baru. Nah, saya harap dengan menggunakan kata kunci ini, Bapak Ibu Saudara pulang itu masih nyantol. Yang pertama orientasi, yang kedua perspektif. Yang pertama orientasi, yang kedua perspektif. Bapak Ibu Saudara, saya punya sedikit tips dari guru matematika saya, almarhum saat SMP. Guru matematika saya bilang untuk menghafalkan sebuah rumus disebut 10 kali. Maka rumus itu tidak akan pernah hilang dari pikiran kita. Kalau saya tidak salah, saya coba tips itu untuk menghafalkan rumus UN. UN itu saya lupa namanya apa. Saya tapi hafal rumusnya apa. UN itu kayak deret bilangan kalau saya tidak salah. Bilangan ke N. Bener ya Mas Li? Sepertinya ya. UN itu rumusnya setengah A, setengah NA plus UN. Sampai sekarang saya hafal karena saya sebut 10 kali. Nah Bapak Saudara silahkan sebut 10 kali. Pertama orientasi, yang kedua perspektif. Silahkan. Tidak perlu Bapak Saudara. Tapi semoga dengan menggunakan kata ini, saya harap Bapak Saudara pulang itu masih nyantol di otak. Yang pertama punya orientasi baru. Hidupnya bagi Kristus. Hidup untuk Kristus, bukan untuk diri kita sendiri. Seorang utusan Kristus yang kedua itu punya perspektif yang baru. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu menyebut dirinya sebagai utusan Kristus karena dia itu punya perspektif yang baru. Perspektif itu cara pandang yang baru. Atau dalam bahasa sederhana itu kacamata yang baru. Paulus itu punya kacamata yang baru dalam melihat segala hal. Sehingga Paulus menyebut dirinya utusan Kristus.
Dulu Paulus itu menilai dengan cara duniawi. LAITB itu memilih kata manusia. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kata manusia ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata sarx. Sarx itu artinya daging. Paulus itu dulu menilai dengan cara pandang duniawi, dengan cara pandang kedagingan. Tetapi di dalam Kristus, Paulus adalah ciptaan baru dengan cara pandang yang baru. Paulus jelasin, dulu aku tuh melihat Kristus dengan cara pandang duniawi, dengan cara pandang manusia. Sekarang aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulu Paulus itu benci sama Kristus karena Yesus dianggap sebagai penghujat Allah. Dia bisa mengampuni dosa. Maka Paulus itu menilai, oh ini penghujat Allah dengan cara dunia. Tapi setelah Paulus kenal Kristus, pasca perjumpaan dalam rupa cahaya, Paulus punya cara pandang yang baru. Bapak Ibu Saudara, frasa ciptaan baru itu berarti semuanya baru, benar-benar baru, bukan semacam diservis. Di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara itu tidak diservis, tapi diciptakan ulang. Jadi kalau celana itu sobek, itu tidak ditambal, tapi diganti dengan yang baru. Ciptaan baru itu semuanya benar-benar baru. Ciptaan baru itu berarti semuanya baru, benar-benar baru. Ini diperjelas dengan Paulus yang menjelaskan yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Semuanya baru. Di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, Bapak Ibu Saudara itu semuanya baru, termasuk cara pandangnya juga baru. Perspektifnya baru. Bapak Ibu Saudara memiliki cara pandang yang baru dalam memandang segala sesuatu. Sama seperti Paulus, seorang utusan Kristus itu semestinya memiliki perspektif baru, cara pandang yang baru dalam melihat segala sesuatu, termasuk dalam melihat jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan pelayanan adalah anugerah yang istimewa. Paulus itu punya cara pandang yang baru. Sebagai utusan Kristus, dia memandang jiwa-jiwa itu berharga. Dia memandang pelayanan itu anugerah yang istimewa. Ketika dunia memandang pelayanan sebagai pengorbanan, utusan Kristus memandang pelayanan sebagai kehormatan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melayani, Bapak Ibu Saudara tidak sedang mengorbankan waktu, tapi itu sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara melayani raja di atas segala raja. Itu kehormatan, bukan pengorbanan. Jangan pernah menganggap bahwa pelayanan kita itu sebuah pengorbanan. Hidup kita itu milik Kristus, sehingga seluruh hidup kita itu harusnya untuk Kristus. Jangan menganggap ketika kita melakukan banyak hal dalam pelayanan, ibadah 2 kali, datang paling awal, bersih-bersih, selesai pulang, itu sebagai sebuah kehormatan. Bukan, itu bukan sebuah pengorbanan, itu sebuah kehormatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang Bapak Ibu Saudara jalani hari-hari ini itu bukan pengorbanan. Ketika dunia memandang bahwa pelayanan itu pengorbanan, utusan Kristus itu memandang pelayanan sebagai sebuah kehormatan, sehingga hidupnya sukacita. Saya paham Bapak Ibu Saudara memiliki kesibukan, kadang mengeluh, kadang juga happy. Banyak mengeluhnya mungkin, tapi saya percaya juga banyak happy-nya. Pelayanan itu bukan pengorbanan. Jadi jangan pernah berpikir kita berkorban bagi Kristus. Tidak. Seluruh hidup kita itu semuanya milik Kristus. Roma 12 ayat 1-2, Paulus memerintahkan jemaat di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Di akhir Paulus bilang, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu kata aslinya, itu logikos. Itu adalah ibadahmu yang logis. Karena Bapak Ibu Saudara sudah ditebus oleh Kristus. Jadi seluruh hidup kita itu logis. Wajar jika Kristus meminta semuanya. Jadi pelayanan itu sebuah kehormatan, bukan sebuah pengorbanan. Ketika dunia memandang jiwa-jiwa, orang-orang menyebalkan, itu pantas untuk ditinggalkan. Utusan-utusan Kristus memandang orang-orang menyebalkan dengan cara yang pandang yang baru. Ia butuh diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memandang orang-orang yang menyebalkan, saya yakin Bapak Ibu Saudara menjumpai banyak orang menyebalkan. Dan dunia punya cara pandang, orang yang menyebalkan itu harus ditinggalkan.
karena itu cuma ngerepoti. Tapi utusan Kristus memandang orang-orang yang menyebalkan ini sebagai jiwa-jiwa yang sangat berharga. Bapak Ibu Saudara, ketika dunia memandang orang-orang menyebalkan pantas untuk ditinggalkan, utusan Kristus itu memandang orang-orang yang menyebalkan dengan cara pandang yang baru, bahwa ia membutuhkan keselamatan. Orang-orang menyebalkan ini tidak hanya ada di luar gereja. Di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai orang-orang yang tidak sepikiran dengan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda. Kadang-kadang ada beberapa, 1-2 orang-orang yang terlihat menyebalkan. Dunia menawarkan cara pandang kayak gitu, tinggal wae, tidak usah diajak join lagi. Tapi utusan Kristus punya cara pandang yang baru, bahwa orang-orang ini sekalipun menyebalkan, tapi dia butuh bantuan. Jiwanya itu sedang meronta karena dia tidak tahu dalam ketidaktahuannya, sehingga sikapnya memang menyebalkan, tapi dia pantas untuk dirangkul karena dia juga membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, utusan Kristus itu punya cara pandang yang baru. Memandang orang yang menyebalkan itu dengan cara yang berbeda. Memandang orang yang belum kenal Tuhan itu dengan cara yang berbeda. Utusan Kristus itu memiliki perspektif yang baru, cara pandang yang baru. Dia punya arah hidup yang baru, orientasi yang baru. Dia juga punya perspektif yang baru. Memandang segala hal dengan cara yang baru, termasuk memandang jiwa-jiwa dan juga memandang pelayanan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, seorang utusan Kristus itu memiliki hati yang baru. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Paulus menyebut dirinya utusan Kristus karena dia memiliki hati yang baru, hatinya baru. Paulus menyadari bahwa bukan hanya mereka yang perlu untuk didamaikan dengan Allah, tetapi juga kita di ayat 18. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu menyadari bahwa dirinya dan orang-orang lainnya itu adalah sesama orang berdosa yang sama-sama perlu didamaikan dengan Allah. Sehingga Paulus itu tidak merasa keberatan jika ia harus merendahkan dirinya untuk menjalankan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Sebagai utusan Kristus, berita yang kita bawa, berilah dirimu didamaikan dengan Allah di dalam Yesus. Sebagai utusan Kristus, berita yang kita bawa itu bukan hanya untuk mereka, tapi berita yang kita bawa itu juga untuk kita. Bapak Ibu Saudara dan saya dan orang-orang di luar sana itu sama-sama berdosa dan memerlukan kasih karunia. Jadi jangan merasa lebih baik dari yang lain. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita semua itu sama. Tidak ada yang lebih baik untuk menolak yang lain, dan tidak ada yang lebih buruk untuk ditolak yang lain. Kita semua sama. Jangan pernah merasa tertolak di dalam Kristus, karena semuanya sama. Jangan pernah merasa lebih baik di dalam Kristus, karena semuanya sama. Sebagai utusan Kristus, kita perlu punya hati yang baru. Utusan Kristus itu semestinya memiliki hati yang baru. Tidak merasa dirinya lebih baik dari yang lain, sehingga dapat merendahkan dirinya untuk menjalankan pelayanan yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Paulus itu tahu bahwa semua orang berdosa. Saya, Paulus, dan juga semuanya berdosa. Sehingga Paulus tidak keberatan ketika dia harus memohon agar orang lain didamaikan dengan Allah. Utusan Kristus semestinya memiliki hati yang baru. Dia tidak merasa lebih baik sehingga dapat merendahkan diri untuk menjalankan pelayanan yang telah dipercayakan Allah. Utusan Kristus itu memiliki hati yang baru, rela merendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, utusan Kristus itu seharusnya yang pertama punya orientasi baru, arah hidupnya baru. Dia hidup untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Cek Bapak Ibu Saudara hidup bagi siapa? Bagi diri sendiri atau bagi Kristus? Yang kedua, utusan Kristus itu punya perspektif yang baru, cara pandang yang baru. Dia memandang jiwa-jiwa itu berharga. Dia memandang pelayanan sebagai sebuah anugerah dan memandang segala sesuatunya
dengan cara yang baru. Dan yang ketiga, utusan Kristus itu punya hati yang baru. Sebagai orang yang telah didamaikan dengan Allah dengan perantaraan Kristus, Allah itu telah mempercayakan pelayanan dan berita pendamaian itu bagi kita semua orang percaya. Sebagai seorang utusan Kristus, sudah sepantasnya kita itu punya orientasi baru dalam hidup kita. Kita itu punya perspektif baru dalam hidup kita, dan juga hati yang baru dalam hidup kita. Sebagai utusan Kristus, kita harusnya, sepantasnya, semestinya itu hidup untuk Kristus. Memiliki cara pandang yang baru dan hati yang rela untuk melakukan pelayanan pendamaian ini. Bapak Saudara ingat ilustrasi di awal, Paulus itu tidak tiba-tiba menyebut dirinya utusan Kristus. Paulus punya alasan. Ini ketiga alasan yang Paulus punya. Karena dia punya arah hidup yang baru. Dia hidup bagi Kristus. Karena dia memandang jiwa-jiwa berharga. Dan karena dia tahu semuanya berdosa, sehingga dengan rela terlibat dalam pelayanan ini. Maka Paulus bilang, jadi kami ini utusan Kristus. Hal-hal inilah yang seharusnya kita miliki. Dan ini semua itu hanya bisa kita peroleh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara punya orientasi baru dalam hidup. Itu hanya bisa diperoleh dalam Kristus. Paulus bilang, karena kasih Allah telah menguasai kami. Bapak Ibu Saudara punya perspektif yang baru. Itu hanya bisa diperoleh di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Dan untuk memiliki hati baru, kita perlu di dalam Kristus. Untuk sadar bahwa kematian Kristus itu untuk dunia, untuk semua orang, sehingga kita sama-sama berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari kita datang kepadanya untuk kembali disegarkan sebelum kembali diutus. Pemain musik bisa maju ke depan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa kurang, Bapak Ibu Saudara merasa saya belum memiliki orientasi yang baru atau kurang, kadang saya masih hidup untuk keinginan diri sendiri, kadang Bapak Ibu Saudara masih melakukan segala hal untuk diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Bagi yang merasa kurang, kadang-kadang masih memandang jiwa-jiwa itu pantas ditinggalkan, memandang pelayanan sebagai sebuah pengorbanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih merasa kurang, tidak rela untuk melayani, tidak rela untuk merendahkan diri, mari kita datang pada Kristus untuk kembali dipenuhkan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diri cukup memadai, merasa diri cukup, mari datang kepada Kristus untuk dikoreksi. Apakah kita sudah benar-benar cukup? Atau sebenarnya kita hanya merasa cukup tapi masih kurang. Mari kita datang pada Kristus untuk disegarkan kembali. Mari kita angkat pujian selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Mari kita datang pada Kristus untuk kembali disegarkan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dengan kasih Pak Eri Sasono dapat menutup doa peneguhan firman. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kau dapati aku tetap dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang boleh Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu Mas Stefanus Tuhan. Begitu luar biasa Kau singkapkan rahasia firman atas setiap kami. Kami rindu Tuhan mempunyai orientasi yang baru, perspektif yang baru, dan hati yang baru. Agar kami bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Mas Stefanus dalam setiap pelayanannya. Semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Kemudian pengurapan atas beliau Tuhan. Terima kasih kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan, mengerjakan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya dan Tuhan mampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. OPH, orientasi, perspektif, dan hati yang baru. OPH. Ya. Mari kita siapkan persembahan pembangunan gereja Gerdu Gerakan 2000. Kita pujikan satu pujian, sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Baik aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu adalah mata dan itu pengharap. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati.
kepada pelayan Tuhan yang akan menaikkan doa syafaat dan menyampaikan informasi-informasi. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang cerah ya Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi modal kami Tuhan untuk menyampaikan kebaikan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kelurahan Katonan ini Tuhan, untuk tetap selalu baik, tetap selalu rukun dan solid ya Tuhan, untuk melayani warga-warga sekitar sini Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kehidupan para pejabat-pejabat yang ada. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk badan misi, untuk keluar dan ke pelosok daerah Tuhan. Jagailah mereka ya Tuhan, untuk tetap senantiasa bersandar kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gedung gereja yang permanen Tuhan. Tuhan, ini setiap kerinduan jemaat gereja ini untuk mendapatkan gereja yang permanen. Dan sebelum itu kami juga berterima kasih Tuhan untuk gereja yang sementara ini kami pakai. Yesus, kami bersyukur dapat menempati gedung ini untuk tetap beribadah setiap minggunya Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika nanti kami mendapati gereja itu, setiap pesan-pesan yang ada, setiap surat menyurat, Tuhan lancarkan, Tuhan beri jalan, Tuhan sertai. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberikan itu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami dan Bapak Pendeta Heri Sasonan dan Ibu Pendeta Retno. Berikan mereka kesehatan, berikanlah mereka umur yang panjang untuk tetap bisa melayani Engkau Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau telah memakai mereka dengan luar biasa. Kami percaya mereka tetap melayani gereja-Mu Yesus. Dan juga kami juga berdoa untuk Niel ya Tuhan, anaknya, adik kami untuk berikan kesehatan Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan turun atas Niel, supaya Niel bisa beribadah kembali dengan kami. Terima kasih Yesus, dengar doa syafaat kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk info sepekan hari Senin ada latihan tamborin pukul 6 sore. Hari Selasa dan Rabu hari-harinya Oikos jam 18.30, jam setengah 7. Info lebih lanjut lewat grup masing-masing. Dan hari Rabu juga ada program Kristal Radio Emmanuel pukul 10 siang. Bagi yang tidak ada kegiatan bisa mendengarkan tadi. Untuk latihan musik dan pujian hari Kamis ibadah raya 1 pukul 6 sore dan ibadah raya 2 pukul 7 malam. Dan hari Sabtu ada Metanek ibadah remaja pukul 17.30.
setengah 6. Dan kembali lagi hari Minggu pukul besok berada minggu gabungan pukul 8 pagi ya. Sekian info sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Terlalu tinggi. Bukan karena saya tinggi, tapi karena ini apa namanya? Tambahannya yang banyak itu ya. Terima kasih Mas Yunat bisa merasakan di depan sini, ternyata juga tidak gampang Ji. Apalagi kalau ganti profesi, saya bengkel itu saya raisoh gitu ya. Jadi bersyukur kalau di JKMCC ini semuanya diberi kesempatan melayani, ada di depan, itu adalah kehormatan gitu ya. Bukan apa tadi Mas Stefanus? Pengorbanan, karena kita itu sing dikorbankan apa wong udu WE kita kan WE-nya Tuhan. OPH, orientasi, perspektif dan juga hati yang baru. Itu akan menolong kita semua, cara pandang yang baru, orientasi yang baru, tujuan kita hanyalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nanti rekan-rekan yang kataksasi bisa tinggal untuk melanjutkan yang terakhir ya? Atau masih keberapa? Terakhir ya? Nanti bisa tinggal untuk yang terakhir untuk pelajaran kataksasi. Kemudian di antara kita Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak hadir karena beliau menjaga Niel sakit, mondok di rumah sakit. Jadi kita nanti akan doakan sama-sama supaya Tuhan berikan kesembuhan dan juga berdoa buat Bapak Gembala agar diberikan juga kesabaran, kekuatan dan juga kesehatan yang prima. Karena memang hari-hari ini banyak yang jatuh sakit, anak-anak yang kayak cucunya kakak saya masih umur berapa bulan, 3 bulan gitu, mondok goleki nadi untuk infus itu loh, sulitnya bukan main. Padahal beberapa tahun yang lalu juga anaknya yang umur 10 bulan sakit, nyarinya di mana? Di kepala Bapak Saudara. Jadi tidak tega. Jadi terus kita doakan juga Bapak Saudara jaga kesehatan, tidak gampang karena ini cuaca tidak menentu. Kemarin tadi malam hujan deras banget, padahal ini sudah memasuki bulan kemarau ya, tapi kemarau basah nanti katanya. Itu ya. Mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Nanti sebelumnya kita akan berdoa memohonkan berkat kesehatan, pemulihan untuk Niel. Kami rindu Bapak Ibu Saudara tidak hanya berdiam diri, bersama-sama dengan kami berdoa dengan mulut bersuara. Kita berdoa untuk Niel. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, satu hati berdoa syafaat untuk kesembuhan anak Niel Tuhan, putra dari Bapak Gembala kami, Bapak Daniel dan Ibu Putri. Kami mohon tangan Tuhan menjamahnya, memberikan kesembuhan, pemulihan bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan jamah dengan bilur-bilur Tuhan yang penuh kuasa, memampukan kesembuhan, pemulihan atas diri Niel Tuhan. Berkati buat orang tuanya, buat Bapak Gembala, baik Bapak Daniel maupun Ibu Putri. Berikan kesabaran, berikan kesehatan yang prima atas mereka berdua ketika mereka harus menjaga, memelihara Niel di rumah sakit. Kami menyerahkan keluarga Bapak Gembala ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga Dio Tuhan, Kau menjagai, memberikan penjagaan yang ekstra untuk anakmu ini Tuhan. Kami menyerahkan dokter yang merawat rumah sakit yang untuk perawat saat ini. Tuhan pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan atas anakmu Niel Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya anak Niel ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ketika kami berdoa, Allah akan bekerja dengan luar biasa, memberikan kesembuhan, pemulihan. Niel kembali sehat, kembali kuat,
kembali bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seru kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Kau memberkati setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan, dari depan sampai belakang. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap apa yang mereka lakukan, kerjakan. Jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Kau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Pagi hari ini mereka yang bekerja, Tuhan maksimalkan pekerjaannya. Yang sekolah, Tuhan berikan kepandian, kecerdasan yang luar biasa. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan kelepasan, berikan ketentraman, kedamaian setiap mereka. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kau memberkati setiap kami yang bekerja. Tuhan tolong pekerjaan kami di masa-masa yang sulit ini. Engkau membedakan kami dengan orang-orang yang lain. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan. Kami yang sekolah, yang kuliah, Kau memberkati sekolah kami, memberkati kuliah kami. Jadikan kami anak-anak yang cerdas, anak yang pandai, anak-anak yang senantiasa boleh berhikmat yang daripada Tuhan sendiri. Kami yang masih ujian, Tuhan tolong kami di minggu-minggu ini. Tuhan tolong kami menghadapi ujian. Berikan kami kecerdasan, kepandian, ketelitian, bahkan kepintaran dalam kami mengerjakan dengan baik, dengan jujur. Kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan berat, kiranya tangan Tuhan akan menolong kami, memberikan kami kelegaan setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Karena hidup kami senantiasa harus bersandar penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja sepekan ke depan ini Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang bertugas, kami yang melayani, siapapun kami yang kami ada di dalam pelayanan sepekan ini. Tuhan tolong Kau memberkati setiap jadwal-jadwal ibadah yang ada, kegiatan latihan yang ada. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk ibadah nanti sore di Ruko Honggawangso ini. Kau memberkati ibadah nanti sore Tuhan, seperti Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami akan pulang ke tempat, ke rumah kami masing-masing. Kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah, sungguh mesra bersama dengan Allah Roh Kudus, kan terus ada dan tinggal dalam hati kita masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Tuhan Yesus berkati kita semuanya.